Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, sekarang kita bahas lagi ya soal-soal CPNS, tes intelijensia umum atau TIU CPNS. Oke teman-teman, sebaiknya soal-soal ini sebelum kita bahas, teman-teman kerjakan terlebih dahulu ya. Nanti Bang Edu kasih jeda sedikit, kemudian teman-teman coba kerjakan, dan nanti hasilnya dicocokkan dengan pembahasan dari Bang Edu ya. Oke, teman-teman harus banyak berlatih ya supaya nanti ketika nanti teman-teman menghadapi soal ujian beneran, teman-teman mentalnya sudah jadi. Jadi mengerjakan soal sesulit apapun bisa dikerjakan dengan benar ya. Tentunya untuk soal-soal CPNS ini kita butuh waktu ya, harus butuh strategi, butuh trik sehingga nanti pengerjaannya tidak lama dan bisa mengerjakan dengan cepat dan benar. Oke, langsung aja ke nomor satu ya. Bagi yang mau mencoba silahkan dicoba dulu. Oke, sudah ketemu jawabannya, dibahas ya. Jika X sama dengan 2 dan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 5, maka yang benar yang mana? Baik, teman-teman, ini adalah soal aljabar ya, SMP udah pernah kan? Nah, semuanya udah pernah SMP. Nah, rumusnya gini ya, atau sifatnya. Kalau ada X ditambah Y, ya, dalam kurung, kemudian dikuadratkan, ini jabarannya adalah X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat ditambah dengan semuanya dikalikan. Semua ini dikalikan. 2 kali X kali Y berarti 2XY. Oke, sekarang karena sudah ada angka yang diketahui, langsung aja kita masukkan atau kita substitusikan. Di sini XY itu nilainya 2. Berarti XY yang ini kita ganti dengan angka 2. Sehingga nanti 2 kali 2 itu 4. Ya. Sementara X kuadrat plus Y kuadrat itu nilainya 5. Berarti yang ini nilainya sama dengan 5. Ya kan? X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 5. Maka X plus Y kuadrat itu nilainya sama dengan 5 ditambah dengan 2 kali 2 kan 4 ya. Berarti sama hanya dengan 9. Oke, sekarang kita jawab ya. Benarkah yang A? X plus Y kuadrat kurang dari 10. Nah, tadi kan X plus Y kuadrat itu kan sama dengan 9 ya kan? X plus Y kuadrat sama dengan 9. Berarti benar dong ya kalau 9 itu kurang dari 10. Berarti jawabannya adalah yang A gitu kan? Mudah kan? Oke, teman-teman lanjut soal nomor 2 ya. Berapakah 27,5% dari 250? Soal seperti ini selalu ditanyakan, teman-teman. Pasti ditanyakan ya. Ada banyak cara sebenarnya. Bang Ido akan berikan cara yang seperti ini ya. 27,5 itu kan sama halnya dengan 27 setengah, ya kan? Kemudian kita jadikan pecahan biasa, yaitu 27 kali 2 itu 54 tambah 1 berarti 55 ya. Berarti 55 per 2. Jadi 27,5 itu sama halnya dengan 55 dibagi dengan 2. Di sini persen. Persen itu kan artinya per 100. Jadi yang bawah itu kali 100. Ya kita tinggal tambah nolnya 2. Ya, jadi 27,5% sama dengan 55 per 200. Dari, kemudian itu artinya adalah kali 250. Ya kita tulis 250. Tinggal kita hitung sekarang. Ya. Oke, sekarang kita main coret-coret ya. 0 yang atas kita coret 1, yang bawah kita coret 1. Kemudian 55 dengan 20 kita bagi 5. Dibagi 5 dapat 11, dibagi 5 dapat 4. Nah, sekarang tinggal 11 kali 25. Masih ingat ya, trik cepat perkalian dengan 11, Bang Indo udah pernah bahas ya. Caranya adalah 11 kali 25, berarti kita tulis angka yang belakang dulu 5, kemudian 2 tambah 5 nilainya 7, kemudian yang depan angka 2. Jadinya 275, kemudian dibagi dengan 4. Nilainya sama dengan 2 bagi 4 nggak bisa kita ambil 2 angka. 27 bagi 4 itu dapatnya 6. Ya kan? 6 kali 4 kan 24. Kalau 7 kan belum dapat karena 7 kali 4 kan 28. Berarti kan ini 6. 6 sekian. Kalau sudah 6 sekian berarti sudah pasti jawabannya adalah yang C. Coba kita lanjut ya. 6 kali 4 kan 24. Di sini 27. Berarti kan sisanya 3. 27 kurangi 24 sisanya 3. Kemudian 3 sama 5 kita gabungkan menjadi angka 35. 35 itu kalau bagi 4 dapatnya 8, ya kan? 8 kali 4 kan 32. 35 kurangi 32 itu sisanya 3 lagi. Nah, 3 bagi 4 kan nggak bisa. Karena nggak bisa kita tambah 0 maka hasilnya kita kasih koma. Kemudian 30 bagi 4 itu nilainya 7. Karena 7 kali 4 kan 28.
30 kurangi 28 sisanya 2. Kita tambah 0 jadinya 20 bagi 4 adalah 5. Nah, ternyata bener kan? Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, teman-teman lanjut lagi ya. Nomor 3. Dicoba dulu boleh silahkan. Oke, kita anggap udah selesai ya. Diketahui jarak kota A dan B adalah 60 km. Jika X adalah lama waktu tempuh kota A ke kota B dengan kecepatan 60 km per jam. Dan Y adalah lama waktu tempuh kota A ke kota B dengan kecepatan 15 meter per sekon. Maka yang benar yang mana? Oke, teman-teman masih ingat ya rumus JKW atau Jokowi JKW ya. Kalau dibuat segitiga seperti ini. Nah, artinya jarak itu sama dengan kecepatan dikali dengan waktu. Kalau ditanyakan kecepatan berarti sama hanya dengan jarak dibagi waktu. Jarak dibagi waktu. Kalau ditanyakan waktu berarti sama hanya dengan jarak dibagi dengan kecepatan. Itu ya. Oke, masih ingat ya? Nah, di sini kan X dan Y itu merupakan lama waktu, artinya waktu. X itu adalah waktu ketika kecepatannya 60 km per jam, itu adalah X ya. Kemudian yang Y itu adalah waktu ketika kecepatannya 15 meter per sekon. Nah, waktu itu rumusnya kita pakai yang ini. Jarak dibagi dengan kecepatan. Jaraknya kan sudah ada nih ya. 60 km berarti 60 dibagi dengan kecepatannya. Kecepatannya adalah 60 km per jam. Ya, berarti dibagi dengan 60 juga. Karena sudah sama ya, satuannya ini kilometer, nggak masalah, nggak usah kita tulis. Berarti nilainya sama dengan 1 jam, ya kan? 1 jam. Oke? Itu X-nya. Sekarang kita cari Y-nya. Y adalah lama waktu ketika kecepatannya adalah 15 meter per sekon. Di sini meter, di sini kilometer. Ya, dijadikan sama. Mau dijadikan kilo semua boleh, dijadikan meter semua boleh. Baik itu jadikan meter semua aja ya. Yang 60 km ini kita jadikan meter, jadinya tambah nolnya 3. Jadi 60.000 meter. Ini sudah meter. Kemudian nanti dibagi dengan 15 meter per sekon. Nah, kalau mau langsung dijadikan jam ya, karena di sini satuannya jam, kita kalikan dengan 3.600. Jadi kalau mau dijadikan jam, yang bawah ini dikalikan dengan 3.600. Karena 1 jam itu ada 3.600 sekon atau detik ya. Oke, sekarang tinggal kita coret ya. Meternya kita coret ya. Kemudian yang 02 bawah kita coret, 02 atas kita coret, kemudian 6 sama 36 bisa ya, dibagi 6 dapat 6, kemudian yang dibagi 6 dapat 1. Tapi ini masih 100 ya. Kemudian ini 10, kalau kita bagi 5 dapat 2, kemudian 15 kalau kita bagi 5 dapat 3. Kemudian sini ada 20 ya, 20 kita bagi 2 dapat 10, 6 bagi 2 dapat 3. Berarti sama hanya dengan 10 per 3 kali 3, 9. 10 bagi 9 itu dapat 1, ya kan? 1 kali 9 kan 9, sisanya 1, ya kan? 1 bagi 9 nggak bisa, kita tambah 0, maka yang ini kita kasih koma. 10 bagi 9, 1 lagi, 1,1 jam, ya. Jadi X-nya lebih kecil daripada Y-nya. 1 jam sama 1,1. Berarti artinya X-nya kurang dari Y. Yaitu jawabannya adalah yang B. Oke teman-teman, soal yang tadi kita bahas itu Bang Edu ambil dari Bisa CPNS ya. Jadi di Bisa CPNS ini menyediakan belajar mandiri dan juga mentoring ya. Di sini ada BUMN, ada juga SKD. Yang BUMN ada mentoring, kemudian yang SKD sekarang juga tersedia mentoring. Tapi kalau teman-teman pengen yang mandiri, maka di sini disediakan tryout mandiri. Nah, yang pengen dibahas tadi soal-soalnya diambil dari tryout mandiri, yang tentunya banyak ya di sini. Silahkan teman-teman bisa manfaatkan. Kemudian ternyata di Bisa CPNS juga menyediakan tryout akbar yang sifatnya gratis. Tryout akbar. Nah, di sini sedang dibuka nih teman-teman. Dibuka tryout akbar gratis ya. Teman-teman silahkan langsung aja daftar menggunakan link yang ada di bagian deskripsi video ini ya, supaya nanti teman-teman bisa langsung membuat akunnya terlebih dahulu, hanya butuh email dan nomor HP saja.
Silahkan teman-teman manfaatkan kesempatan gratis ini untuk menguji kemampuan teman-teman. Eman kalau nggak dimanfaatkan ya. Jadi di Bisa CPNS ini sering mengadakan tryout akbar gratis ya. Silahkan teman-teman akses dan teman-teman manfaatkan kesempatan yang ada ini. Oke, sekarang kita coba klik ya, kerjakan. Silakan langsung aja klik mulai kalau mau mengerjakan ya. Nanti tentunya setelah itu akan ada pembahasannya, hasil dan pembahasan. Kalau teman-teman sudah selesai mengerjakan, mengikuti ujian, nanti di sini akan muncul pembahasannya. Nah, buat teman-teman yang ingin upgrade menjadi akun VIP, silahkan teman-teman gunakan kode voucher EduFit ya. Misalkan ini harganya 199 ya, ini untuk SKD Mentoring. Nah, paket SKD Mentoring ini berlaku 12 bulan ya. Teman-teman cukup bayar sekali aja, nanti berlaku 1 tahun full. Ada 21 sesi ya, rekaman Zoom tiap sesi ada. Kalau teman-teman mau dapat potongan harga, silahkan di sini ketikkan aja EduFit. Maka teman-teman akan mendapatkan potongan 20.000 dan di sini sudah berganti menjadi 179.000 1 tahun. Silakan teman-teman manfaatkan kesempatan yang masih ada biar nanti teman-teman lolos CPNS tahun ini. Amin. Lanjut nomor 4. Dicoba ya. Oke, dibahas. Suatu bakteri berkembang biak dengan cara membelah diri. Setelah 20 menit, setiap bakteri dapat membelah diri menjadi 2. Jika semula terdapat 4 bakteri, maka banyak bakteri setelah 2 jam adalah berapa? Nah, di sini awalnya ada 4 bakteri ya, ada 4 bakteri. Kemudian setelah 20 menit, membelah diri menjadi 2. Artinya ketika ini 20 menit, yang pertama itu menjadi 2. Berarti setelah 20 menit itu menjadi 8 ya. Artinya ini kali 2. Kemudian 20 menit lagi, tambah 20 menit lagi, berarti menit yang ke-40. Ini kali 2 lagi, ya. 8 kali 2 nilainya 16. Kemudian 20 menit lagi menjadi 60 menit, itu ini kali 2 lagi, jadinya 32, ya. Sampai 2 jam. 2 jam itu berapa menit? 120 ya. Oke, kita buat sampai 120. 60, kemudian tambah 20, 80, kemudian 100, kemudian 120. Nah, ini 2 jam. Nah, tinggal kita kalikan 2 aja. 32 kali 2, 64, kali 2, 128, kali 2, 256. Jadi, jawabannya adalah yang B. Oke, masih semangat ya? Lanjut soal nomor 5. Rata-rata berat badan dari 16 siswa adalah 58,5 kg. Jika 2 orang siswa digabungkan, rata-rata berat badan menjadi 60 kg. Maka jumlah berat badan kedua orang tersebut adalah... Oke, kalau mau dicoba dulu boleh silahkan ya. Ya, sudah ketemu ya jawabannya? Kita bahas soal tentang rata-rata. Ada banyak cara ya, salah satunya caranya adalah begini. Ini 16 siswa, itu rata-ratanya 58,5. Berarti tinggal kita kalikan. Berarti 16, kemudian kali 58,5. Kita buat menjadi pecahan biasa aja dulu ya. 58,5 kan samanya dengan 58 setengah ya. Kita kalikan. 8 kali 2, 16 tambah 1 berarti 17, nyimpen 1. 5 kali 2, 10 tambah 1 berarti 11. Jadinya 117 dibagi 2. Itu hasilnya 58,5. Kemudian ditambah dengan 2 orang siswa. Nah, 2 orang siswa tersebut jumlah berat badannya yang ditanyakan, ya berarti kita tulis 2A saja ya. Kemudian hasilnya sama dengan rata-rata gabungannya, yaitu menjadi 60 kg. Jadi total siswanya awalnya 16, kemudian ditambah dengan 2, jadinya adalah 18 siswa, kemudian dikalikan dengan rata-ratanya menjadi 60. Nah, sekarang yang ini kita coret teman-teman ya. 16 dibagi 2 itu dapatnya 8. Nah, tinggal kita kalikan. Kemudian 117 kali 8. 8 kali 7, 56. Nyimpan 5. 8 kali 1, 8. Tambah 5, 13. Nyimpan 1. 8 kali 1, 8. Tambah 1 berarti 9. Jadinya 936 ditambah dengan 2A itu sama halnya dengan 18 kali 6, kemudian tambah 0 ya. Oke, nolnya kita tulis, kemudian 6 kali 8 itu 48, nyimpen 4. 1 kali 6 itu 6, tambah 4 jadinya 10. Jadinya 1080. Maka 2A itu samanya dengan 1080 dikurangi ini, 936. Maka 2A sama dengan
Kita hitung dari belakang ya, satuannya 0 kurangi 6 nggak bisa pinjam depannya, jadinya 10 kurangi 6 hasilnya 4. Nah, 8 sudah dipinjam 1, tinggal 7 ya. 7 kurangi 3 yaitu 4. Nah, kemudian 10 kurangi 9, 1. Jadi, jumlah berat badan kedua orang tersebut, dua orang tersebut beratnya adalah 144 kilogram. Jadi jawabannya apa? Ya, jawabannya adalah yang E. Oke teman-teman, kita bahas sampai nomor 5 ya. Untuk soal-soal yang lain lebih lengkapnya silakan teman-teman cek pada link yang ada di bagian deskripsi video ini ya. Supaya nanti teman-teman ketika upgrade ke akun VIP teman-teman dapat potongan harga yang lumayan lah ya. Dan Bang Edu doakan mudah-mudahan teman-teman semuanya lolos CPNS tahun ini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.